Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam acara kaitannya tentang nasihat agama sesuai dengan hadis Nabi, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat, yang mana pada kesempatan ini kaitannya tentang hadis Rasul yang menanyakan kepada para sahabat tentang prinsip-prinsip kepribadian seorang mukmin. Maka seorang mukmin itu tidak lepas akan berpegang kepada 3 prinsip untuk membentuk karakter kepribadian, karena karakter kepribadian akan terbentuk itu dimulai dari hati, dan ini termasuk manajemen hati itu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, wa ma alamatu imanikum, apa ciri iman, prinsip keyakinan untuk kamu sekalian? Qalu, para sahabat menjawab, nasbiru alal balai. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kamu punya prinsip, bahasa kita? Para sahabat menjawab, kami punya. Yang pertama, prinsip kami adalah dibentuk dengan nasbiru alal bala. Prinsip kami yang pertama adalah dibentuk dengan nasbiru alal bala. Artinya bertahan dan mempertahankan diri ketika jatuh, ketika ada godaan, ketika down gitu ya, ketika ada musibah kalau bahasa kitanya. Itu. Jadi kalau bahasa yang lainnya mungkin kita kaitkan dengan yang lain sebelumnya. Misalkan ada nih seorang selebgram atau artis, mereka berbuat bikin konten lah gitu semacamnya. Biasanya mereka kan bertahan hanya 2 bulan 3 bulan. Apakah bisa itu mempertahankannya? Itu yang jadi masalah. Kalau bisa ya itu lebih baik. Nah, maka ini kaitannya dengan ini. Nasbiru alal bala. Bertahan dalam ketenaran, tanda petik untuk bagi artis, artinya terus. Kalau bagi orang mukmin, bertahan, sabar dalam mendapat cobaan balai. Sama aja. Jadi pertahanan itu yang harus dipertahankan. Ketika seseorang sudah tenar, ketika seseorang sudah viral, apakah dia sanggup mempertahankannya? Ya itu, ini kaitannya. Nah, ternyata Rasulullah sudah dari dulu. Kalau Rasulullah kaitannya, kita itu harus bisa bertahan dengan berbagai cobaan dan rintangan. Apa saja itu mah, kaitannya dengan kerja, dengan ibadah, dan lain sebagainya. Nah itu, jadi bertahan dalam berbagai musibah atau bertahan dalam melaksanakan ibadah. Artinya bertahan itu tidak berarti stagnan, tuh harus naik grafiknya. Yaitu prinsip orang mukmin itu bertahan dalam segala hal rintangan dan musibah, begitu. Yang kedua, orang mukmin itu punya prinsip akan menerima apa adanya. Artinya dia itu ketika mendapatkan sesuatu, dia tidak akan lepas mengucapkan terima kasih. Ketika dia mendapat keleluasaan, dia akan tetap berterima kasih kepada Sang Khalik, bersyukur atas apa yang dia dapatkan. Ketika dia mendapat keleluasaan, dia akan bersyukur. Ketika dia mendapatkan hal yang mungkin kemauannya tidak sesuai ekspektasi, tapi memang segitu hasilnya, dia akan tetap bersyukur. Artinya memanfaatkan yang ada, nikmati yang ada, bersyukur itu ya. Karena tadi itu, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, janji Allah.
Jikalau kamu menikmati apa yang ada, bersyukur, misalnya aku akan tambah nikmatnya. Jikalau kamu ingkar terhadap nikmatku, ya siksaku sangat pedih. Itu Allah yang bilang ya. Artinya memanfaatkan apa yang ada, bersyukur itu dalam keleluasaannya, sesuai batas kemampuannya. Nah, itu prinsip orang mukmin. Yang pertama adalah bertahan dalam segala perintangan. Yang kedua, menikmati apa adanya, tak lepas dari dia ucapan kebaikan kepada Allah atas apa nikmat yang telah dia dapati. Bersyukur itu bersyukur namanya. Yang ketiga, orang mukmin mempunyai prinsip kepribadian itu dia akan menerima, ridho, suka dengan apa yang telah ditentukan. Dia akan suka, ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menerima kenyataan, tentunya sambil berusaha, ya. Tentunya sambil berusaha, karena pahala yang paling besar adalah menerima dalam kenyataan, ridho, suka terhadap ketetapan Allah. Gitu. Tentunya sekali lagi dalam konteks berusaha, bukan berarti kita suka dan ridho, menerima takdir, tidak berusaha, itu lain lagi halnya. Artinya suka kepada ketentuan Allah, ridho kepada ketentuan Allah terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan, gitu ya. Terhadap hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, baik dalam bentuk real ataupun tidak. Artinya kenyataan hidup, baik yang real maupun tidak, gitu ya. Di atas segala posisi dan kondisi seseorang. Di atas segala posisi seseorang, karena keadaan seseorang, ya, artinya ketika dia menerima takdir itu nanti kan akan kaitannya akan merubah atau bersinggungan dengan hal ihwal, artinya posisi dan kondisi. Itu ketika dia posisinya di atas, bisa di bawah, itu harus ridho, suka nggak suka harus ridho terhadap kenyataan. Ketika dia kondisinya di bawah, barangkali bisa di atas, itu apalagi harus disyukuri. Nah, itu sudah ditentukan di zaman azalinya sampai ke nanti hari kiamat, gitu ya, sudah ditentukan. Ya, jadi tugas kita mah hanya berusaha semaksimal mungkin. Masalah hasil Allah yang menentukan, tapi Allah tidak akan menyanyiakan perjuangan seorang hamba. Artinya perjuangan itu tidak ada yang disia-siakan, tetap punya nilai poin di dunia maupun di akhirat. Hanya saja kita terkadang berburuk sangka, ya, tidak sesuai harapan dah, kemauan manusia mah, Pak. Selalu ingin sesuai harapan, padahal di balik itu ada rahasia Allah. Itulah 3 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Sekali lagi, pertama adalah nasbiru alal bala, bertahan, berani mempertahankan jati diri dalam segala bentuk, gitu ya, dalam segala bentuk pertahanan, terutama bertahan dari cobaan dan rintangan. Yang kedua yaitu menerima apa yang ada, nikmati apa yang ada, dalam konteks selalu bersyukur, mengucapkan hal terbaik kepada Allah apa yang telah kita dapati, atau mempergunakan sesuatu yang telah Allah berikan sebagaimana mestinya. Allah telah memberikan kepada seorang hamba misalkan harta, ya, kita kan harta aja dulu nih, itu sebagai bentuk syukur, gunakan harta itu sebagaimana mestinya. Itu termasuk syukur. Ya, tentunya tidak termasuk itu bersyukur. Tidak mengucapkan alhamdulillah pun itu termasuk bersyukur. Itu kan hanya bilisan. Bersyukur jadi ucapan bersyukur secara bilisan, alhamdulillah. Itu orang bisa semuanya. Anak kecil juga bisa. Tapi belum tentu orang itu bisa bersyukur ketika menggunakan sebagaimana mestinya. Itu harta atau jabatan, ya, itu bersyukur. Ya, yang ketiganya ini merangkuman, yaitu suka, ridho dalam kenyataan hidup.
takdir dan buruk, ketentuan dari Allah dalam konteks berusaha. Karena pahala yang teramat besar adalah kita itu suka ridho dengan takdir ketetapan Allah. Tentunya sekali lagi dalam konteks berusaha, baik dalam kaitannya masalah hal-hal kepribadian yang hal-hal kepribadian yang sangat sensitif, maupun kaitannya dengan hal-hal yang dengan orang lain gitu ya, interaksi dengan orang lain. Kan ada itu dengan orang lain, kita tetap suka, nggak suka ya harus suka gitu. Ketika kita tanda petik dirugikan atau tanda petik diuntungkan karena ada interaksi dengan orang lain bersinggungan, itu mau nggak mau harus suka dan ridho pada takdir Allah ya. Tadi dengan takdir itu ada mu'alak, ghair mu'alak, atau takdir yang bisa dirubah atau takdir yang tidak bisa dirubah. Ya mati yang nggak bisa dirubah mah, yang lain bisa dirubah dengan cara berusaha. Artinya takdir itu tetap terjadi, hanya saja bisa diminimalisir. Tetap terjadi. Contoh si hari anu, tanggal seanu, bulan anu, tahun anu, jam anu, menit anu, si anu itu tetap akan terjadi kecelakaan, katakanlah si mobil dan motor gitu ya. Itu akan tetap terjadi tabrakan. Yang jadi masalah pengendara motor itu, motornya boleh jadi rusak, hanya saja pengendara motornya hanya lecet-lecet saja. Artinya tabrakan tetap terjadi, cuman bisa diminimalisir dalam bentuk korban manusianya gitu. Artinya cuma lecet-lecet saja. Itu salah satu takdir yang bisa dirubah, kalau mati enggak gitu. Itu. Ini kaitannya tentang masalah prinsip yang harus dipegang oleh seorang mukmin. Bisa mempertahankan diri, bisa mempergunakan atau mempergunakan sebagaimana mestinya, juga suka terhadap kenyataan hidup realistis. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat kaitannya tentang masalah nasihat agama ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.